Isabella menikam wajah, leher, dan tubuh ibu kandungnya sendiri 151 tusukan. Saya sempat mencari keberadaan Isabella di semua platform. Isabella akan tetap berada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Anzar Ahmad akan menjadi Gaeta di channel ini. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk kita yang gak henti-hentinya nge-support channel ini. Saya baca satu-satu komen dari kita dan tentunya saya merasa berterima kasih dan senang untuk semua apresiasi, kritikan, dan saran yang kita kasih di kolom komentar. Tentunya untuk pengembangan channel ini. Dan terus support channel Ta ini Naces dengan menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa menyalakan tombol loncengnya. Alright Ces, hari ini kita akan ngobrolin mengenai kasus yang banyak dari kita request di kolom komentar dan emang kasusnya lagi viral di dunia maya, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita cantik bernama Isabella Guzman yang disebut sebagai wanita sweet but psycho, cantik tapi psikopat, pembunuh berdarah dingin yang tega menikam wajah, leher, bahkan tubuh dari ibu kandungnya sendiri sampai 151 tusukan dengan sangat-sangat sadis. Sebenarnya ini adalah kasus yang terjadi di tahun 2013 atau 7 tahun lalu. Jadi kasus lama. Tapi belakangan jadi viral kembali di media sosial, terutama melalui TikTok. Karena di video itu ngasih lihat seorang remaja yang cantik, yang atraktif, yang ngasih lihat wajah yang senyum saat dia sedang berada dalam sebuah persidangan. Dalam kasus pembunuhan yang ia lakukan ke ibu kandungnya sendiri. Ia tersenyum lebar sekaligus dikasih back sound dari lagu Eva Max yang berjudul Sweet But Psycho. Setelah itu menyebarlah ke platform media sosial lainnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga media sosial lainnya. Di videonya ini, Ces, Isabella ngasih lihat wajah yang tidak bersalah ke kamera wartawan, kelihatan happy-happy saja. Padahal ini bukan kasus pembunuhan sembarangan. Karena ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja cantik tersebut ke ibu kandungnya sendiri. Jujur pas pertama kali ngelihat videonya saya pikir ini adalah kasus yang biasa-biasa saja. Tapi setelah saya baca dengan detail ceritanya, ternyata dia ini bukan wanita sembarangan, Jess. Walaupun terbukti sudah membunuh ibu kandungnya sendiri di tahun 2013 lalu, pengadilan ternyata memvonis Isabella tidak bersalah karena diduga memiliki masalah kejiwaan. Tapi apakah benar ia memiliki masalah mental atau hanya akal-akalannya saja supaya bisa lolos dari hukuman? Bagaimana kronologi detail kejadiannya dan apa yang menjadi alasan Isabella tega menikam ibu kandungnya sendiri? Dan yang paling penting, bagaimana kondisi Isabella sekarang? Semuanya akan kita bahas di cerita kali ini. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan mie. Isabella Guzman adalah seorang wanita cantik, punya mata dan rambut yang berwarna coklat, lahir pada bulan Juni 1995. Jadi sekarang usianya sudah 25 tahun. Cuman pada saat kejadian dia masih berusia 18 tahun. Isabella ini, Ces, berasal dari Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Ayahnya adalah Robert Guzman dan ibunya bernama Yun Mi Hoi yang berusia 47 tahun. Isabella kecil dikenal sebagai anak yang periang, yang aktif, yang baik, dan dekat dengan orang tuanya, terutama dengan sang ayah, yakni Robert Guzman. Awalnya mereka adalah keluarga yang cukup harmonis, tapi waktu Isabella berusia 4 tahun, kedua orang tuanya ini, Ces, memutuskan untuk divorce alias bercerai. Alasan perceraiannya tidak diketahui jelas, tetapi banyak yang mengira kalau mereka ini bercerai karena adanya orang ketiga. Tapi entahlah apakah informasi ini valid atau enggak, kita yang tahu jelas, tolong dibantu komentar di bawah. Nah, hak asuh dari Isabella yang merupakan anak sematawayang dari mereka berdua jatuh ke tangan Yun Mi Hoi. Jadi tinggallah mereka berdua. Setelah kedua orang tuanya bercerai, perilaku Isabella mulai nggak stabil, Ces. Dia suka berontak, suka marah-marah ke ibunya, tetapi masih dalam tataran yang wajar. Hal yang memicu Isabella ini membangkang ke ibu kandungnya sendiri karena memang dia nggak ingin orang tuanya ini bercerai. Dia menganggap nggak ada satu orang anak pun di dunia ini yang ingin orang tuanya itu
berpisah. Dia mau orang tuanya tetap harmonis, tetapi kenyataannya malah berbeda. 1 tahun setelah orang tuanya bercerai, sang ibu diketahui dekat dengan pria lain bernama Ryan Hoy. Dan mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama. Jelas lah ya, karena sudah menjadi pasangan suami istri. Di sini Mices, emosi dari Isabella kecil yang pada saat itu berusia 5 tahun mulai tambah kelihatan. Dia semakin sering bertengkar dengan ibunya yang dianggap sudah nggak sayang lagi dan udah nggak perhatian lagi ke Isabella. Saking nggak tahannya dengan perilaku Isabella yang kasar dan sering bertengkar dengan orang tuanya, Yoon Mi Hoy pernah mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Waktu itu Isabella sudah menginjak usia 7 tahun. Saat tinggal dengan sang ayah, Isabella banyak tuh dikasih nasihat untuk patuh dan hormat ke kedua orang tua, terutama kepada ibunya yang ngelahirin dia. Setelah ngelihat Isabella ini udah kembali tenang dan bisa dikembalikanlah Isabella ke ibu kandung dan ayah tirinya. Sudahnya Isabella kembali ke rumah orang tuanya, Jess, kondisi mental dari Isabella ini nggak stabil lagi. Dia kembali jadi anak yang suka marah-marah dan sering bertengkar dengan ibunya. Biasanya karena permasalahan-permasalahan sepele. Isabella kemudian tumbuh menjadi anak yang membangkang. Sampai puncaknya pada saat Isabella berusia 18 tahun, terjadilah kasus pembunuhan yang dilakukannya. Sekarang kita masuk ke kronologi detail dari pembunuhannya yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Isabella dan ibunya kembali bertengkar hebat. Dia berteriak-teriak dan bahkan meludahi ibu kandungnya. Ini benar-benar perilaku anak durhaka yang ditunjukkan oleh Isabella ke ibu kandungnya sendiri. Karena emang Yoon Mi Hoy ini sudah lumayan berusia ya, Ces. Dia itu memperlihatkan ekspresi yang ketakutan dengan Isabella. Karena ketakutan, Yoon Mi Hoy meminta kepada Ryan untuk tinggal di lantai 2 rumah mereka saja. Ya mungkin karena kamar Isabella itu berada di kamar lantai dasar. Jadi dia nggak mau berpapasan langsung pada saat itu dengan Isabella. Besoknya pada tanggal 28 Agustus 2013, tiba-tiba handphone Yoon Mi Hoy ini berbunyi dan pas dilihat ternyata ada email dari Isabella yang berisi "You will pay", yang artinya kamu akan membayarnya. Seperti email ancaman. Dan email itu kemudian ditunjukkan ke Ryan. Karena Yoon Mi Hoy ini tetap merasa ketakutan dengan ancaman itu, diputuskanlah untuk menelpon 911 untuk meminta bantuan. Ini dilakukan karena sehari sebelumnya saja Isabella berani meludahi Yoon Mi Hoy yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau bisa saja dia nekat melakukan hal lain yang lebih parah. Saking takutnya ibunya ini bahkan keluar rumah dan segera berangkat ke kantor setidaknya supaya bisa menjauh dari Isabella. Datanglah pihak kepolisian Aurora ke rumah mereka. Disitulah mereka langsung ngobrol dengan Isabella. Nasihati Isabella supaya bertingkah laku yang baik, yang hormat, dan nurut ke ibunya. Dan di situ pihak kepolisian juga memperingatkan Isabella kalau ia masih membandel dan memperlihatkan gerak-gerik yang aneh. Ibunya nggak akan segan-segan untuk mengusirnya dari rumah. Waktu dengar ini, Ces, Isabella ini cuman diam saja, nggak ngomong sepatah kata pun. Dengan wajah yang datar dan tatapan kosong, dia langsung kembali ke kamarnya dan mengunci kamarnya rapat-rapat dan gak keluar seharian. Kesimpulan dari pihak kepolisian pada saat itu menyatakan kalau ini bukanlah kasus yang besar. Jadi seperti pertengkaran seorang anak dengan ibu biasa. Dan ngelihat kalau semuanya itu akan kembali normal. Jadi biasalah ya kalau misalnya ada seorang anak, kemudian seorang ibu yang bertengkar karena masalah sepele. Jadi nggak ada yang perlu dianggap terlalu serius. Tapi karena masih khawatir, Yoon Mi Hoy kemudian menelpon sang mantan suami, Robert Guzman, yang dekat dengan Isabella, supaya bisa menemui Isabella dan menasehatinya. Robert Guzman pun akhirnya datang ke rumah buat ngobrol dan menenangkan pikiran Isabella. Mereka memutuskan ngobrol di belakang rumah sambil ngelihat pepohonan, hewan-hewan yang berkeliaran. Mereka ngobrol gimana seorang anak itu harus menghormati, patuh, nggak berontak, dan mendengar omongan orang tua. Menurut Robert Guzman, suasananya pada saat itu sudah seperti normal kembali. Setelah Isabella terlihat
tenang, Robert pun memutuskan untuk pamit pulang. Ngelihat kondisi Isabella yang sudah tenang, Ryan menelpon Yoon Mi Hoy dan memintanya untuk pulang dan membawakannya McDonald's untuk makan malam. Di hari yang sama, sekitar pukul 9.30 malam, tibalah Yoon Mi Hoy di rumah. Waktu sampai di rumah, Yoon Mi Hoy masih memperlihatkan wajah yang khawatir, Ces. Yoon Mi Hoy kemudian nanya, Isabella di mana? Tapi Ryan bilang, oh saya nggak tahu sekarang Isabella di mana. Tapi sekitar 1 jam yang lalu saya ngeliat Isabella tuh ada di dapur. Nah setelah itu, Ces, Yoon Mi Hoy bilang ke Ryan kalau dia pengen mandi dan akan pakai kamar mandi di lantai atas. Jadi naiklah Yoon Mi Hoy ke lantai 2. Nggak lama setelah itu, Ryan kemudian mendengar suara pukulan yang sangat keras, suara pukulan berkali-kali, dan mendengar Yoon Mi Hoy berteriak dengan kencang, memanggil nama Ryan. Karena kaget, Ryan langsung naik ke lantai 2. Sesampainya di depan kamar mandi, dia ngelihat pintu kamar mandinya itu tertutup, mendengar air yang masih mengalir dari shower, dan ngelihat ada banyak darah yang mengalir keluar dari rongga-rongga bawah pintu kamar mandi. Karena panik, Ryan langsung berusaha mengetuk-ngetuk pintu dengan keras dan berusaha mendorong pintu, tapi pintunya itu sama sekali nggak bisa kebuka karena memang sudah dikunci dari dalam oleh Isabella. Jadi kebayang betapa paniknya Ryan pada saat itu, Ces. Sekitar pukul 10:05 malam, Ryan kemudian turun ke lantai dasar untuk mengambil handphonenya dan menelpon 911. Dia meminta kepada pihak kepolisian Aurora untuk segera datang ke rumahnya di 2624 South Lima Street, Aurora, Arapahoe County, Colorado. Dia melaporkan kalau anaknya dan istrinya sedang berada dalam kamar mandi dan ngelihat ada banyak darah yang mengalir dari celah bawah pintu kamar mandi dan menduga kalau itu adalah darah istrinya. 911 kemudian meminta ke Ryan untuk segera kembali ke lantai 2 dan ngasih perkembangan terkini sambil menunggu pihak kepolisian datang ke lokasi. Sesampainya di lantai 2, Ryan mendengar teriakan istrinya yang bilang, Jehovah. Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Isabella pun keluar dari kamar mandi sambil memegang pisau di tangan kanannya. Yang anehnya, Ces, pada saat keluar kamar mandi, ia menggunakan bra atletik berwarna pink dengan wajah yang datar, dengan tatapan kosong, tanpa sepatah kata pun. Seolah nggak terjadi apa-apa. Dan ngelewatin Ryan begitu saja. Ini fix aneh sih. Isabella terlihat berjalan turun ke lantai dasar dan menuju ke halaman belakang rumah. Ryan kemudian langsung masuk ke kamar mandi dan ngelihat istrinya terbaring tanpa busana sedikit pun di lantai, dipenuhi darah segar dan ngelihat banyak sekali luka tusukan di wajah, di leher, dan di tubuh istrinya. Di sampingnya itu ada sebuah tongkat baseball yang diduga dipakai oleh Isabella untuk memukul ibu kandungnya sendiri. Ini juga langsung diceritakan oleh Ryan ke 911 yang masih bersamanya di sambungan telepon. Dia kemudian diminta untuk melakukan pertolongan CPR atau teknik menekan-nekan dada korban dan ngasih napas buatan ke Yoon Mi Hoy. Saking paniknya, Ryan bilang kalau pada saat itu istrinya sudah tidak bernyawa lagi karena ngelihat kalau mata istrinya itu masih dalam keadaan terbuka tetapi menatap dalam tatapan yang kosong. Ryan terus memberikan pertolongan pertama, tetapi tetap yakin kalau Yoon Mi Hoy telah tewas. Pada pukul 10.16 atau tepatnya 11 menit kemudian, polisi tiba di lokasi, masuk ke dalam rumah dan melihat Yoon Mi Hoy sudah terbujur kaku di lantai kamar mandi. Diamankan juga tongkat baseball sebagai salah satu barang buktinya, Ces. Yoon Mi Hoy kemudian dilarikan ke rumah sakit Medical Center of Aurora South, tetapi pada pukul 10.28 malam, nyawa Yoon Mi Hoy tidak dapat terselamatkan dan ia pun dinyatakan tewas. Polisi kemudian mencari keberadaan Isabella termasuk mencari di halaman belakang rumah, tapi nggak ketemu. Polisi juga mencoba melacak keberadaan Isabella melalui smartphone dengan memberikan pesan ping, tapi sayangnya usaha itu tidak berhasil karena diduga handphone Isabella tidak aktif. Keesokan harinya di tanggal 29 Agustus 2013, Ryan Hoy diminta untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian, untuk diinterview mengenai kejadian yang baru saja dialaminya. Dan Ryan menceritakan semua kepribadian dari Isabella. Kapan ia dan ibunya menikah,
bagaimana tingkah laku keseharian Isabella yang kasar ke ibu kandungnya dan nggak ngerestui hubungannya sama sekali. Di hari yang sama, sekitar pukul 9 pagi, dilakukanlah otopsi ke jasad Yoon Mi Hoy. Tim forensik patologi yang dipimpin oleh Dr. Lee Ko menyatakan kalau Yoon Mi Hoy sekarat setelah mendapatkan 31 luka tusukan di wajah dan 48 luka tusukan di bagian leher, bahkan lehernya itu seperti sobek. Jadi total ada 79 luka tusukan di area kepala. Dan luka-lukanya ini, Ces, adalah luka-luka yang sangat-sangat parah. Setelah pembunuhan yang dilakukannya ke ibu kandungnya sendiri, diketahui Isabella ini, Ces, langsung masuk ke sebuah restoran di sekitar H Mart. Dia mencuci rambut dan mengganti pakaiannya di sana. Orang-orang di sana sebenarnya kaget ngelihat ada banyak darah di tubuh Isabella dan tanya apa yang terjadi. Tapi dengan santai dan nggak memperlihatkan wajah yang panik sedikit pun, dia bilang kalau dia ini adalah korban pemerkosaan yang berhasil kabur dan meminta agar tidak menelpon polisi. Karena kalau polisi tahu keberadaannya, dia bisa saja dibawa pulang kembali ke rumahnya. Dan tentunya takut kalau ketahuan sang ayah dan dipukuli ujung-ujungnya. Karena mungkin ngelihat wajah Isabella yang cantik, kayak nggak bersalah sama sekali, karyawan di tempat itu pun mengiyakan saja. Beberapa jam kemudian, sebenarnya polisi sudah berhasil, Mices, untuk melacak keberadaan Isabella. Berhasil ketemu malah. Tetapi pada saat polisi menunjukkan foto identitas dari pelaku yang dicari, Isabella bilang kalau dia bukan wanita yang mereka cari. Dia bilang kalau saya bukan Isabella, tapi saya adalah Samantha Gonzalez dari Ohio. Ia bilang kalau wanita itu sepertinya mirip dengan saya, tapi itu bukan saya. Jadi polisi sempat terkecoh lah. Pada tanggal 29 Agustus 2013, atau setelah 16 jam pencarian, Isabella akhirnya tertangkap di sebuah garasi parkir. Terlihat polisi yang menggunakan pakaian preman berhasil menciduk Isabella dan memintanya untuk berlutut. Isabella kemudian langsung digiring ke kantor kepolisian setempat. Ia kemudian diinterview dan dianggap bersalah untuk kasus pembunuhan tingkat pertama. Ia pun ditahan di Aurora City Jail, tapi belum dijatuhi vonis hukuman. Ini Mices, momen yang bikin Isabella viral di media sosial. Momen persidangan. Isabella berjalan dengan santai masuk ke ruang persidangan. Nggak kasih lihat wajah penyesalan sedikit pun. Bahkan ngasih lihat senyum yang sangat lebar ke kamera wartawan yang hadir pada saat itu. Ya memang kelihatan sangat cantik di video ini, Ces. Di persidangan ini, dia dituduh membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menusuk bagian wajah dan leher sebanyak 79 kali. Tetapi setelah persidangan dilakukan, diketahui bahwa Isabella menikam wajah, leher, dan tubuh ibu kandungnya sendiri bukan 79 kali, melainkan 151 tusukan. Wow, ini adalah tusukan yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat brutal. Dalam persidangan, sang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Bukannya ia dimasukkan ke penjara, pengadilan malah memutuskan untuk mengirimnya ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika Serikat. Kenapa? Karena setelah interview kejiwaan dan ngelihat tingkah laku Isabella, katanya ia sering berhalusinasi, sering menatap ke langit, sering berbicara dengan orang-orang yang tidak ada, sering nangis dan ketawa sendiri tanpa alasan. Dr. Richard Palms yang menangani kasus Isabella mengatakan kalau Isabella Guzman didiagnosa menderita skizofrenia paranoid. Sekedar informasi saja, skizofrenia ini, Ces, adalah penyakit mental kronis yang menyebabkan gangguan proses pikiran. Orang dengan skizofrenia nggak bisa bedain mana yang merupakan hayalan, mana yang merupakan kenyataan. Itu sebabnya orang Indonesia menyebut skizofrenia sebagai gila. Penyakit ini juga bisa menyebabkan pengidapnya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, mengingat atau memahami masalah tertentu. Orang-orang dengan skizofrenia paranoid cenderung mendengarkan suara-suara di dalam pikiran mereka dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Tidak hanya itu, orang yang memiliki skizofrenia paranoid juga sering menunjukkan perilaku yang kacau, yang menyebabkan diri mereka tidak dapat mengendalikan perilakunya. Akibatnya, pengidapnya ini sering berperilaku tidak pantas, sulit mengendalikan emosi, serta keinginannya. Penderita penyakit ini pun sulit untuk disembuhkan. Butuh waktu yang sangat lama. Untuk itu, pengadilan memutuskan kalau Isabella akan berada di rumah
rumah sakit jiwa dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi demi keadilan, jaksa George Brosler yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya bahwa Isabella ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak bisa menahannya. Dokter yang merawat Isabella ngasih kesaksian kalau Isabella sendiri nggak percaya kalau wanita yang ia bunuh adalah ibunya. Isabella menganggap kalau wanita yang ia bunuh adalah seorang wanita bernama Cecilia yang perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Itulah mungkin yang bikin Isabella ini tidak merasa bersalah sama sekali ketika masuk dalam ruangan persidangan. Pertanyaan yang paling sering muncul sekarang adalah di mana sebenarnya Isabella Guzman sekarang? Bagaimana kondisi Isabella Guzman di tahun 2020 ini? Saya sempat mencari keberadaan Isabella di semua platform, website, media sosial, dan lain-lain. Tapi tidak ada satupun artikel yang membahas tuntas mengenai keberadaan Isabella. Tetapi dari informasi yang berkembang, mengatakan kalau Isabella yang sekarang sudah menginjak usia 25 tahun ini, masih menjalani perawatan intensif dari penyakit skizofrenia paranoid yang diidapnya, karena memang dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menstabilkan kejiwaan seseorang yang mengalami penyakit tersebut. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi resiko dan ancaman bagi masyarakat umum. Bahkan informasi yang berkembang mengatakan kalau Isabella akan tetap berada di dalam rumah sakit jiwa untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tapi kita yang mungkin tahu informasi detail mengenai ini, tahu updatean mengenai Isabella Guzman, silahkan komentar di bawah. Itu dia Ces cerita hari ini. Saya pengen banget mendengar pendapat tak mengenai kasus ini. Ini kasus yang cukup complicated ya, dimana mental Isabella ini memang sudah terganggu sejak berusia sangat muda, sangat kecil. Ketidakharmonisan dari kedua orang tuanya sejak ia kecil, akhirnya kebawa sampai dewasa, menjadi sosok yang pemberontak. Ya walaupun kita nggak bisa ngejudge sepenuhnya, kalau ada orang tua yang nggak harmonis, berarti anaknya juga kemungkinan akan menjadi pemberontak. Karena ada banyak kok orang tua di luar sana yang mungkin tidak harmonis, tapi tetap punya anak yang membanggakan. Ada banyak faktor memang. Dari sisi pendidikan keluarga, mental dari anak itu sendiri, faktor lingkungan, dan lain-lain. Ini semua yang bisa membentuk karakter anak. Selaku orang tua tentunya hanya bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi, bagaimana menurut tak mengenai kasus ini? Apakah benar dari persidangan yang sama-sama sudah kita lihat bersama-sama tadi? Benarkah Isabella terlihat seperti wanita psikopat? Bagaimana menurut tak mengenai penanganan kasus Isabella ini? Apakah ada detail yang belum sempat kita ceritakan dalam video ini? Komen di bawah. Kalau kita suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan silahkan share video ini ke teman-teman tak. Topik requestan menarik lainnya silahkan komen di bawah atau silahkan DM saya di Instagram @anzarahmad. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!